Kali ini saya ada di JPK Alvar Sanji dan kami kedatangan tamu di studio Traction. Jadi kita masuk dalam bersama dengan beliau. Ada dari pimpinan Tablet Nusa Kota bersama dengan beliau sebagai aktivis LCKI Sosial Pak Andi Petrani. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Kalau ini hasil wawancara ini bahwa Bapak ini adalah salah satu praktisi yang saya bisa bertanya Pak. Bisa ke sini. Seperti apa Pak? Sini Mas. Saya bagus ke sini. Panggil dulu. Pertama, kalau menurut pandangan saya, pertama-tama Makan atau enggak? punya bangsa ini. Kenapa lu? Pertama-tama perlu hampir mengetahui bahwa kita manusia ini bukan negara. Pasti kita manusia. Jadi dalam artian bahwa penolong itu harus dia menyadari bahwa apa yang ada di pundaknya itu dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Karena sangat jelas Pak, saya kan selalu katakan bahwa dalam hal untuk penyelesaian suatu masalah itu mudah sekali, tergantung dari hati kami para penegak hukum. Karena kenapa? Dasarnya sangat jelas bahwa penegak hukum itu tiga dasarnya: undang-undangnya itu sendiri, dalam artian kalau kepolisian undang-undang kepolisian, kejaksaan undang-undang kejaksaan, kehakiman undang-undang kehakiman. Kemudian dasarnya itu di seluruh Indonesia ini kita kan berasal itu dari hukum acara. Hukum acara itu adalah kitab undang-undang. Kemudian KUH pidana. KUH pidana itu adalah hukuman ringan. Di situ kita berdasar. Jadi mudah sekali. Tergantung hati nurani dari para pejabat. Kalau itu yang pernah sepanjang dia tidak jujur hatinya, maka itu yang namanya untuk penegak hukum itu pasti itu yang dikatakan itu tajam ke bawah, jempol ke atas. Karena banyak tidak dia, saya kan berapa kali saya merasakan yang namanya itu penegak hukum itu kadang-kala satu contoh kita melaporkan kepada pihak kepolisian. Paling bodoh lah orang yang melapor itu Pak. Kalau tidak ada yang namanya alasannya untuk melapor. Satu contoh sangat jelas nih, kita undang-undang pasal 108 Pak. Barang siapa mengetahui, melihat atau menjadi korban adanya tindak pidana wajib melaporkan. Dia itu Pak, dia itu haknya itu hanya untuk melapor. Nah, kemudian siapa yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan? Ya polisi. Nah, polisi. Jadi itu siapa itu pelakunya? Nah, polisi itu yang namanya penyelidikan, mengumpulkan, itu namanya keterangan, alat bukti. Ini yang tidak berjalan Pak. Kemungkinan juga dia sudah lengkap, tetapi itu ya mungkin ada orang di belakangnya. Nah, kemudian kalau pandangan saya tidak jalannya ini proses hukum ini secara profesional, secara jujur. Karena kenapa? Itu faktor yang nantinya itu yang para pejabat itu yang mengetahui hukum itu harus orang dia. Suatu contoh Pak, ini menyangkut masalah pencabulan di di pesantren Jombang. Sampai ada di tulisan saya itu bahwa cabul isinya itu. Karena kenapa? Pimpinannya sendiri
Ini pimpinannya sendiri, itu tidak membantu kepolisian. Padahal itu dia melakukan keadaan sendiri. Dia pemimpin juga. Mestinya dia bantu kepolisian itu untuk menyerahkan itu anaknya, bukan untuk membuktikan Pak. Maka saya juga cabut di sini. Nah, supaya untuk jangan melakukan. Karena kenapa? Mencederai itu menyangkut masalah norma-norma agama Pak. Pesantren Pak. Nah, kemudian ini dia menyembunyikan. Itu kan merusak agama. Nah, itu pandangan saya. Bagaimana kelebihan apa kelemahannya polisi sampai tidak melihat Kejujuran. Dalam arti, kalau saya katakan keadilan itu Pak, keadilan bukan di pengadilan. Ya. Keadilan itu Pak ada kepada hati nuraninya manusia. Karena jadi itu keadilan itu adalah di situ kejujuran. Karena kalau kita tidak jujur Pak pasti adil. Tapi kalau dikatakan di mana mencari keadilan di pengadilan. Tapi yang namanya keadilan pasti sebenarnya ada pada hati kita masing-masing. Karena di dalam hati yang mengetahui itulah gunanya kita manusia dikasih kita pikiran, akal dan perasaan. Di mana perasaan itu Pak? Di hati. Jadi kalau ini hati Pak sudah memiliki namanya rasa malu Pak. Artinya memahami segala-galanya. Itu tergantung dari para penegak hukum. Oke Pak, dari pengamatan Pak, dari selama ini Pak, dari isu yang terbakar perilaku seperti kejaksaan, polisi, hakim, termasuk KPK juga. Yang mana sebenarnya dari lembaga ini ada cara-cara dalam artian penyimpangan. Ya, jadi saya itu mengutip penjelasan daripada Profesor Yusril. Yang dia katakan bahwa penegak hukum itu Pak ada empat. Ya, kita mau untuk polisi, jaksa, hakim, KPK ditambah pengacara. Pengacara itu kan penegak hukum juga. Cuma yang pengacara itu tidak mempunyai gaji. Yang mempunyai gaji itu polisi, jaksa, hakim kan. Jadi itu pengacara, itu penghasilannya itu tergantung dari kesepakatan dari kedua-duanya. Tergantung kesepakatan. Nah, itulah yang pendapatan daripada pengacara. Pengacara itu Pak, kadang mahal, kadang tidak mahal, tergantung kesepakatan. Kenapa mahal Pak? Yang dibayar mahal itu Pak adalah jasanya. Yang mana jasanya itu Pak adalah ilmunya. Jadi ilmunya itu yang mahal Pak. Ilmunya mahal Pak sehingga kita bayar jasanya itu yang mahal. Jadi itu tergantung dari para ulama. Jadi kalau kita berbicara yang 5 tadi itu Pak, baik pengacaranya, jaksanya, polisinya, hakimnya, KPK-nya. Kalau kita berbicara untuk kelemahan Pak, masing-masing ada kelemahan. Karena saya itu tidak satu dapat yang namanya ada bahasa pengacara itu membela kliennya itu untuk membebaskan. Karena di dalam aturan pengacara itu kita itu hanya bukan untuk berusaha untuk melepaskan dari kita. Karena kapan kita berusaha apa, pasti ada faktor X itu. Jadi kita ini menggunakan ilmu karena di dalam hukum itu bahwa pengacara itu Pak membantu hakim. Cuma kan ke hakim kita sekarang di Indonesia itu Pak ya bukan lagi rahasia, tidak profesional. Karena saya terus terang kenapa saya mengatakan tidak profesional. Kadang-kadang di dalam putusan Pak tidak pernah kita dengar itu pada waktu sidang Pak. Tapi ada bahasa dalam pertimbangannya itu dan tidak pernah kita dengar. Pertimbangan hakim. Karena kenapa? Karena kalau itu pertimbangan hakim itu dia bisa untuk memenangkan. Kemudian
Saya pernah juga usulkan di panitra. Kalau kita mau betul-betul mau mencari keadilan di pengadilan, berita acara persidangan itu semua, setiap itu persidangan tanda tangan. Tanda tangan. Dari pengacaranya para pihak tanda tangan, kemudian panitra tanda tangan. Supaya jangan ada dirubah nanti. Kan ini kan yang membuat suatu berita acara persidangan itu cuma habis. Pengacara tidak. Nah, makanya saya bilang setiap persidangan kalau kita punya supaya nantinya Pak, pada waktu untuk persidangan ada komplit putusan. Jadi pada waktu ada putusan ada komplit. Kenapa ada bahas seperti ini? Sedangkan pada waktu untuk persidangan tidak ada. Disitulah nampak dalam persidangan, makanya itu panitra itu betul-betul itu profesional. Karena kenapa? Apa yang ada di persidangan itu semua dia catat. Tapi kadang-kadang tidak. Nah sekarang ini kan dia pakai rekaman lagi. Apakah rekaman itu bisa masuk ke dalam berita acara? Dan berita acara itu dalam putusan? Iya. Makanya saya bilang, kalau kita mau jujur adil, setiap persidangan itu tanda tangan berita acara. Karena yang nampak itu Pak pada waktu pemeriksaan. Itu pada waktu pemeriksaan saksi itu Pak saksi itu tanda tangan. Jadi bagaimana mau adil Pak? Jadi kalau menyangkut masalah untuk yang kelima ini Pak, masing-masing ada. Masing-masing ada. Kita kembali ke pimpinan. Satu lagi Pak. Apakah Pak Andi sedang dapat dengan apa yang dijadikan dulu kasus Sapula bahwa Indonesia ini hukum juga bagaimana? Tempatnya ini yang begitu. Jadi bagaimana dia dikatakan hukum Indonesia ini begitu? Satu-satu apa yang dikatakan Pak Prof? Saya lupa itu putusan bagaimana. Apa yang dikatakan? Kalau kita lihat isinya putusan itu salah. Tetapi karena ini putusan kita harus hormati. Itu Pak. Kita sudah tahu bahwa itu salah, tetapi kalau putusan harus hormati. Yang mestinya kalau menurut saya yang punya kewenangan, kalau memang kita lihat bahwa ini putusan ini adalah putusan yang keliru, yang mestinya tidak itu hati. Tidak cari itu. Coba itu anunya itu, jabatannya itu. Karena kenapa? Oknum hati yang seperti itu merusak daripada tatanan di dalam penegakan hukum di negara. Itu merusak. Tetapi biarkan saja. Di sini lalunya juga para pejabat pusat mestinya itu ambil. Saya terus terang Pak, suatu contoh peradilan tata usaha negara. Apa yang saya katakan pada tahun 90-an sama panitra ini, kepala panitra orang Palopman, saya bilang Pak, undang-undang tata usaha negara itu banci. Saya bilang kenapa Pak? Kenapa Pak Andi mengatakan banci? Saya bagaimana saya katakan banci Pak? Tidak ada sanksi di situ. Yang mestinya ada sanksi. Setiap pejabat yang tidak mampu mempertahankan produknya harus berikan sanksi. Dia bilang habis gitu. Nah, itu habis Pak. Karena kita mau mencari keadilan. Ini ada hukum aja. Makanya saya bilang apa ini putusan ini? Putusan itu ada putusan itu tetapi tidak ada sanksi. Saya minta berikan sanksi di situ supaya pejabat mengeluarkan keputusan itu hati-hati. Karena tidak ada sanksi ya, artinya keluarkan saja. Yang menilai itu adalah yang mestinya ada sanksi. Undang-undang tata usaha negara itu tidak ada sanksi. Jadi kita ini ya, masyarakat ini permainan. Itu saja. Harus ada sanksi Pak. Jadi ini anunya ini memang betul-betul
sama dengan penegak hukum. Sepanjang penegak hukum itu di bawah presiden Pak, yang haram, yang haram, karena ada intervensi. Weh, intervensi dari pejabat Pak. Mana saya ngangkat ke hakim, saya ngangkat ke Kapolri, saya polisi. Jadi kalau kita mau jujur, betul kita mau jujur penegak hukum Pak, atau penegak hukum itu Pak harus selevel dengan presiden. Kemudian ada lembaga khusus yang ada. Satu contoh lagi, ini Harus satu contoh. level. Harus level Pak. Presiden. Iya. Ingat Hakim Pau yang biasa itu diikuti. No. Kalau mau adil Pak, ikuti itu contohnya itu Hakim Pau. No. Sebelum dia putuskan Pak, dia selidiki di luar. Tapi memang aturannya begitu. Tidak Pak, makanya saya bilang nggak bisa Pak. Biar bagaimana. Nah, kata orang dia bilang, yang mana lebih tinggi politik daripada hukum? Dia bilang hukum tidak, lebih tinggi politik. Karena kenapa? Yang membuat hukum itu orang politik. Tidak bisa. Makanya itu apa yang dikatakan pejabat di atas itu ikuti saja dengan. Kok apa yang mau apa rakyat? Tidak bisa. Jadi kalau kita mau berbicara penegak hukum, Sedangkan itu kan presiden hanya sekarang dia penguasa tunggal. sekarang pertanyaan lagi, kenapa ada lahir namanya KPK? Karena kenapa KPK itu lahir? Pak, karena jaksa, polisi, hakim sudah tidak percaya, sehingga lahirlah yang namanya KPK. Nah, sekarang kalau memang tidak percaya KPK, bubarkan. Bubarkan itu. Nah, bagaimana mau dipercaya KPK Pak? Nah ini menyangkut masalah hakim pegawai KPK ini mulai kotor KPK itu saja kemudian tidak. Iya, makanya itu saya bilang kalau memang KPK itu artinya hampir sama dengan cara kerjanya polisi dengan cara bubarkan saja. Jangan kita berapa gajinya. Iya. Nah, maksud saya di sini kalau memang gajinya KPK ini dia tinggi daripada jaksa, polisi, gara-gara tingginya ini gajinya sampai dia ini betul-betul bekerja, ini gajinya ini bukan KPK, kasih polisi dan jaksa, pasti jujur juga. Nah, saya selalu katakan tahun 90-an Pak, saya bilang kalau kita, saya harus pernah interaksi dalam Papua saya bilang kalau kita mau bersihkan negara ini, kalau kita berbicara peraturan khusus di pertanahan, biar 10 trade Pak, itu peraturan masih ada lebihnya, tetapi tidak pernah itu diterapkan. Kadang-kala Pak, belum dibaca itu peraturan itu dimatikan lagi, padahal Pak membuat peraturan buat negara dipakai. Terus dia bilang waktu itu dia bilang memang Indonesia dengan Jepang itu beda. Indonesia itu tambah banyak peraturannya, tambah banyak pelanggarannya. Beda kalau Jepang, katanya Jepang itu sedikit peraturan tetapi kesadaran masyarakat di sana tinggi. Kalau kita tidak, itu namanya peraturannya bobrok. Saya bilang, saya ini selaku pegawai negeri, tapi saya tidak menuntut kenaikan gaji. Yang saya minta Pak dinaikkan gajinya adalah penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Bagaimana caranya negara ini memberikan gaji penegak hukum itu supaya jangan terpengaruh. Karena sekarang ini kan praktek-praktek ya, harus tinggi gajinya Pak. Nah, jadi kalau tidak tinggi gajinya Pak terpengaruh Pak, yakin saja. Atau, coba kita pikir Pak. Saya pernah wawancara dengan polisi di Goa. Saya bilang, tugas di mana Pak? Tugas di. Terus bilang,
apa kerjaan apa? Ya saya nih kerja aku ini selalu mencari itu. Tiap malam Pak mencari. Terus saya tanya, anggarannya dari mana Pak? Ya pribadi. Coba pikir. Tahu saya bisa jelaskan, karena itu uang bensin ada, tapi tidak. Uang pribadi Pak. Nah, coba kita pikir Pak, gajinya pas-pasan, tetapi nyawa itu tak taruhannya Pak. Hanya 2 orang pergi untuk cari itu untuk mencuri itu Pak. Nah, bagaimana kalau untuk terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, yang meninggal, siapa tanggung jawab? Kasihan anak dengan istri. Nah, terus saya bilang, ini yang perlu negara pahami. Naikkan gajinya penegak hukum Pak. Saya bilang untuk ada strike dulu ini, saya bilang 150.000 per hari. Nah, jadi kalau 1 bulan 4.500.000, 3 juta kasih istri, 1.500.000 untuk pakai tugas, beli rokok, bensin apa lainnya. 4.500.000 ini Pak. Yang sersan saya bilang 250.000 per hari. Nah, yang golongan 3 saya bilang 500.000 per hari yang baru. Yang golongan 4 800 Pak. Nah, kalau ini yang terjadi Pak, makanya salah. Tapi apa dah bilang Pak Prabowo? Apakah menjamin? Aku tidak yakin. Saya bilang yakin Pak. Saya selaku pegawai negeri, kalau tinggi gajiku Pak, pasti berpikir juga Pak. Karena kenapa? Kalau dapat ke penegak hukum dalam ketentuan Pak, ada undang-undang begitu dapat langsung pecat. Bukan lagi bermalu, artinya pecatkan di proses. Kalau ada yang seperti ini Pak, insya Pak, negara kamu 15 juta Pak. Iya. Sampai apa dia katakan harus dulu Pak Kapolsek, Mama yang Pak Kamarudin ya? Sama dengan gajian pegawai negeri Pak. Cuma kan yang tinggi itu adalah tunjangan. Iya. Tunjangan Pak. Coba kita pikir, golongan 3-nya itu kan cuma berapa? Ya, artinya tunjangan itu apa itu lebih 3 juta Pak. Yang tinggi itu Pak adalah tunjangannya, rokoknya, kemudian ada namanya tuki, dan baru itu Pak. Jadi kalau itu yang dihitung Pak, itu kan lebih 10 juta semua memang. Nah, itu lebih 10 juta. Tapi tidak 1 kali bos. Tidak 1 kali bos. Iya. Hakim Pak, jadi gajinya itu Pak, mulai dari pegawai negeri, polisi, tentara, jaksa, sama semua Pak. Nah, sama semua gajinya. Cuma yang tinggi Pak adalah tunjangan. Tunjangan polisi lain, tunjangan tentara lain, tunjangan hakim lain. Tapi gaji sama Pak. Iya, sedikit sekali Pak. Makanya saya bilang, kenapa saya minta supaya dinaikkan gajinya ini penegak hukum. Tapi harus ada sanksi, ada undang-undangnya. Ya. Kalau dia sudah naik gajinya Pak, artinya itu gajinya itu memang sudah bisa untuk mensejahterakan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Atau saya yakin Pak bahwa tidak akan mungkin ada yang kumpul lagi. Saya yakin. Coba gajinya kalau hakim Pak, gajinya umpamanya 30 juta 1 bulan. Tidak ada kan? Coba kita pikir Pak, seorang jenderal yang pensiun di Jakarta, gajinya Pak cuma 4 juta. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan Pak? Jual-jual gitu Pak. Jenderal ini Pak, dia boleh-boleh Pak, tahu untuk menambah kehidupan. Jenderal ini Pak. Ya? Sama aja, ya cuma kan tunjangannya ada. Tunjangannya tinggi Pak. Atau ada tunjangan kejaksaan sesuai dengan umpamanya dia ada jabatannya di situ, kan tunjangan jabatan. Nah, kemudian tunjangan tukinya itu kan yang tinggi. Tapi begitu dia pensiun Pak, kembali di undang-undang ada kepegawaian. Iya, gajinya itu paling tinggi. Sekarang kita berapa ya gajinya jenderal pensiun Pak? Paling tinggi 5 juta. Paling tinggi 5 juta. Iya. Karena itu gajinya jenderal penuh itu Pak golongan 4E. Ya toh. Nah,
Jadi sama itu general, kanwil BPN, dirjen, jenderal, sama semua itu Pak. Identitasnya kan berdasarkan dengan golongan, bukan dari pangkat Pak. Nah, pangkat itu dengan golongan. Jadi kalau memang kita mau bersihkan negara ini, ya kasih naik itu. Jangan beralasan bahwa Indonesia tidak mampu. Tidak, Pak. Coba kita pikir deh, kalau naik gajinya perlu hukum Pak. Kita kembali dari penjelasannya mantan ketua BPK yang di Muhammad itu. Apa yang dia katakan? Kalau ada sisa anggaran tertinggal di kantormu, kembalikan kepada negara. Karena itu bukan uang nenekmu. Bukan diusahakan dihabis. Cuma kan sekarang aturan ini artinya dipasangkan dihabiskan. Karena kapan kalau tidak habis dikurangi. Nah, akhirnya itu sembarang nih. Pergi kalau bulan 12 itu pergi ke daerah-daerah atau untuk menghabiskan anggaran. Sebenarnya tidak ada gunanya. Saya mengatakan tidak ada gunanya. Itu apa? Makanya saya bilang, saya sependapat Pak Yusuf itu, kalau ada sisa ya kembalikan. Inilah sebenarnya yang harus dipelajari di penegak hukum. Dia menghabiskan anggaran. Ya, menghabiskan anggaran itu Pak, supaya nanti permintaannya lebih tinggi lagi. Karena kapan dia habiskan Pak, maka itu dikurangi. Permintaan apa? Ya, permintaan anggaran. Iya. Jadi komponen 1 juta, dia kalau habiskan, ya dikurangi bukan ya. Itu lagi sekarang. Ini yang ada urusan. Jadi kan menghabiskan anggaran itu ada istilahnya studi banding. Nah itu studi banding sebenarnya itu kan Saya selalu katakan, Pak, jangan juga juga dipaksakan itu yang polisi itu kita pilih berapa gajinya Pak. Coba memang ada sumpah kita Pak, semua sama sumpahnya Pak, asalkan namanya aparat sipil negara, kemudian aparat hukum negara sama sumpahnya, atau sama sumpahnya. Bahasa sumpahnya Pak, lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Itu bahasanya Pak. Saya bilang kita ini bersumpah bukan bersumpah kepada Pak Jokowi, tapi bersumpah kepada Tuhan. Tetapi apa kenyataan sekarang Pak? Saya satu pribadi mengatakan pasti saya utamakan dulu keluarga aku, istriku dulu, anakku dulu, baru kamu. Karena kenapa? Persoalan apa? Kepentingan di sini, kepentingan perut. sedangkan aturannya itu mengutamakan kepentingan umum. Makanya itu pegawai-pegawai itu mana Bapak? Pak, nanti dia anak di sekolah. Bukan urusannya sekolahnya itu. Nah, tetapi kalau dia tidak urusin Pak, dia sekolah nanya. Dia sekolah nanya. Karena kenapa? Pasti sewa PT, sewa piano, ojek. Nah kalau itu dilakukan ojek orang memang Pak, dia cukup gaji Pak. Makanya itu bertentangan sumpah di sini. Atau karena kenapa pegawai itu jam 7.15 sudah masuk kantor bekerja. Nah, tapi kadang-kadang pergi absen, jadi cari antar istrinya. Nah, kemana Bapak? Antar istrinya. Kerja ini Antar istrinya pilih Pak. Nah, wajar Pak. Karena kalau dia tidak antar, ambil lagi ojek. Ojek ini berapa ojek? Nah, karena kenapa? Saya bilang kalau naik gajinya Pak, bulan STHC 4.500.000, 3 juta kasih istri, 1.500.000 lagi untuk nomor. Atau dia boleh ada alasan lagi. Sekarang memang betul besar nilainya Pak, tetapi lihat paham-paham Pak. Atau berapa namanya? Dia cukup juga. Nah, jadi sekarang sebenarnya yang pikirkan itu Pak adalah pemerintah, wakil-wakil kita, DPR. Tetapi susah Pak, karena DPR ini pemain. Coba pikir Pak, ambil satu pemain bola Pak, atau ada kesebelasan A dengan B, ada wasit toh. Berapa wasitnya? Ada wasit lapangan, ada wasit pinggir lapangan.
Bagaimana kalau wasitnya main juga? Kacau pemain Pak. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita mau yang betul-betul mau bersih, itu terapkan itu. Tapi kalau artinya hanya untuk permainan saja, sekarang ini Pak, siapa pejabat yang dia pikirkan untuk anunya masa depan? Jarang pentingnya. Nah, kalau menurut Pak mana Panji bisa membedakan penegakan hukum di masa Orde Baru dan di reformasi sekarang? Terima kasih. Jadi kalau hukum buat Orde Baru Pak, itu kan kekuasaan. Sebenarnya itulah yang terjadi, itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi dalam reformasi ini Pak, harusnya tidak boleh lakukan lagi. Reformasi itu transparan dan terbuka Pak. Kenapa terjadi sekarang kekecewaan? Karena itu memang transparan dan terbuka. Semua itu sudah ada anunya, ada aturannya. Ada aturannya. Jadi cuma sekarang ini reformasi, nama saja reformasi Pak. Tetapi pelaksanaannya Pak, lebih dominan Orde Baru, kekuasaan. Bukan mengacu pada aturan yang ada. Seandainya Pak kita berdasarkan dengan aturan, Pak, hanya penegakan hukum ini, artinya itu mungkin apa yang diinginkan rakyat itu yang mungkin sudah terjadi. Tetapi itu menjadi karena kenapa? Di sisi lain menyangkut masalah kepentingan. Makanya saya bilang boleh penegak hukum ini Pak, itu yang saya katakan tadi. Pertama-tama penegak hukum itu harus kesejahteraan. Kapan dia sejahtera Pak? Nggak bisa Pak. Biar siapa pun presiden, nggak bisa. Karena kenapa? Penegak hukum ini belum sejahtera. Gajinya pas-pasan, istilahnya sekali rumah itu berubah. Coba kita sejahterakan penegak hukum. Kenapa saya katakan? Kenapa KPK menerangkan? Coba 30 juta Pak gajinya anggotanya. Kalau polisi ini mana ada 30 juta? Sedangkan jenderal saja, Kapolri saja berapa gajinya? Bukan 30 juta, kalau pas waktu, wajar. Kalau banyak hartanya wajar. 34 tahun, Pak. Sedangkan yang baru hanya 3 periode saja, banyak apalagi kalau 30. Ya, itu saya mengharapkan. Yang pengharapan saya itu yang masalah itu. Pertama-tama sejahterakan penegak hukum dulu. Makanya jangan kita salahkan penegak hukum. Cuma penegak hukum, hatinya ini ngomel-ngomel, cuma kan kapan dia ngomel-ngomel, dia bilang wah, dia sejalan dengan ini. Padahal sebenarnya itu, makanya penegak hukum itu bagaimana tidak zero. Karena kenapa coba? Istrinya, ini istri siapa? Ya namanya kalau tinggi kalau jabatan itu pasti ya. Pakaiannya saja itu berapa Pak? Istri, anak. Jadi kalau anak itu ada cucunya, itu kan juga cucunya. Jadi kalau kita mau sejahterakan dulu penegak hukum. Kalau tidak sejahtera Pak, jangan mau mengharapkan bahwa itu namanya. Gimana itu mensejahterakan itu Pak? Gimana caranya? Jawabnya, saya. Itu uranya DPR itu Pak, merencanakan membuat. Kemudian melaksanakan pemerintah. Kemudian DPR yang mengawasi. Merencanakan membuat dan mengawasi kontrol. Itu diatur dalam undang-undang. Jangan ini kita membuat suatu undang-undang, kita membuat suatu adu, tapi kapan saja dilaksanakan sebagaimana